Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan SBDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan masuk pada muatan IPA. Nah, coba lihat di hadapan kalian. Di sini Lani ke sekolah membawa sebuah termos. Ya, termos tersebut berisi teh hangat. Kemudian, Dayu memperhatikan termos tersebut dan rasa penasarannya muncul. Dia berpikir, bagaimana air dalam termos tersebut bisa selalu panas? Termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Sekarang kalian perhatikan bagian-bagian termos berikut ini. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar termos dan bagian-bagiannya. Pertama, dilihat di sini, di dalam termos, di sini ada airnya, ya. Ini adalah airnya yang berwarna biru. Kemudian di dalam termos juga terdapat dinding dalam kaca, nih yang ini, dinding dalam kaca yang sebelah sini, yang Ibu tunjuk panah. Kemudian ada dinding luar kaca. Dinding luar kaca, ini yang ini, lihat. Nah, ini dinding luar kaca, ya. Dan ada ruang hampa udara atau ruang vakum. Nah, ruang vakum ini berada di antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Ya, jadi ruang hampanya ada di sini nih, di area yang berwarna abu-abu ini. Jadi, umumnya termos itu terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kaca yang dinding dalam kaca dan ada dinding luar kaca. Nah, ini ada 2 lapis ya kacanya. Nah, di antara kaca tersebut terdapat ruang hampa atau vakum. Nah, apa fungsinya ruang hampa ini? Fungsinya ruang hampa adalah mencegah hilangnya panas dari termos ini. Ya, kemudian di sini ada bagian tutup sumbat termos nih atau tutup termosnya. Nah, supaya panas dari dalam termos ini tidak keluar, maka tutup termosnya ini bisa terbuat dari plastik atau bisa juga terbuat dari gabus yang sifatnya isolator. Jadi menahan panas dari air di termos ini supaya tidak keluar. Kemudian di sini kacanya yang di dalam termos ini agar tidak pecah, maka dilapisilah dengan dinding pelindung kaca nih yang berwarna ungu muda ini. Dan di sini bawah agar termosnya stabil di dalamnya ada karet penahan kaca. Nah, kotak yang berwarna merah tua ini. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari sebuah termos sehingga termos tersebut bisa menahan menahan panas pada air yang ada di dalamnya. Selain termos, masih ingatkah kamu apa saja peralatan yang dibuat berdasarkan sifat konduktor dan isolator? Kemarin kita baru saja mempelajarinya. Apakah kamu masih ingat? Yang pertama, bahan yang menggunakan konduktor dan isolator secara sekaligus. Siapa yang masih ingat apa kemarin? Ya, ada setrika. Kemudian apa lagi? Ya, ada solder. Kemudian ada spatula untuk memasak. Ada sendok sayur. Kemudian ada wajan dan juga ada panci. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang menggunakan konduktor dan isolator dalam satu benda sekaligus. Bisa kalian lihat di sini, diperhatikan, kita akan ingat kembali. Yang mana konduktor pada setrika? Nah, ini adalah konduktor
pada setrika, yang bagian bawah setrika. Ya, jadi yang panas pada setrika adalah bagian bawahnya dan ini disebut konduktor. Kemudian isolatornya agar setrikanya bisa dipegang dan tidak panas adalah ini. Ya, ini adalah isolatornya. Kemudian pada solder yang ini apa namanya? Ya, ini adalah konduktor. Dan yang bagian merahnya ini adalah isolatornya. Kemudian, nah pada spatula yang bagian bawahnya ini adalah konduktor dan bagian gagangnya ini biasanya ada lapisannya lagi. Ya, pada spatula yang punya lapisannya lagi seperti ini fungsinya untuk isolator supaya spatulanya tidak panas terus sampai atas dan bisa dipegang. Ya, jadi ini adalah isolatornya. Kemudian, nah yang ini pada sendok sayur ini adalah konduktornya. Ini juga sama seperti dengan spatula, yaitu bagian gagangnya ada isolatornya. Fungsinya supaya bisa dipegang sendok sayurnya. Kemudian selanjutnya pada wajan. Nah, wajan pada konduktor pada wajan adalah yang ini ya. Nih yang Ibu tunjuk panah ini adalah konduktornya. Kemudian agar wajannya bisa dipegang saat diangkat supaya tidak panas, ini ada isolatornya ya di bagian gagangnya. Fungsinya supaya bisa dipegang ketika diangkat. Begitu juga dengan panci. Yang ini adalah konduktornya dan yang ini adalah isolatornya. Jadi ini adalah contoh-contoh benda yang menggunakan konduktor dan isolator dalam satu benda ya. Selanjutnya adalah isolator. Nah, di sini ada selimut dan jaket. Selimut dan jaket ini merupakan contoh benda yang dapat menahan panas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, karena dapat menahan panas ini, maka selimut dan jaket ini termasuk isolator. Sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada sekelompok anak yang sedang membaca buku bersama-sama. Nah, di sini Dayu bertanya pada Lani, apa buku yang dibacanya Lani itu bagus atau tidak? Kemudian Lani berkata bahwa buku yang dia baca itu bagus dan dia sudah tertarik dengan buku tersebut mulai dari sejak dia melihat gambar sampulnya. Sekarang kita akan masuk pada muatan SBDP. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku atau pada cover. Nah, gambar yang ada pada sampul depan itu fungsinya untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca bisa tertarik untuk membacanya. Sekarang coba dilihat gambar-gambar cover ini. Nah, ini adalah beberapa contoh cover buku. Ya, cover buku ini dibuat menarik supaya apa? Supaya para pembaca tertarik untuk membaca isi dari buku-buku ini. Apa saja ciri-ciri gambar sampul depan pada buku? Yang pertama, gambarnya berisi tentang isi buku. Jadi, gambar pada sampul depan buku itu harus berisi tentang isi bukunya. Kemudian, ciri-ciri berikutnya, gambar yang disajikan itu pada sampul depan buku itu harus menarik agar para pembaca mau membacanya. Kemudian pada sampul buku itu terdapat judul yang ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dari tulisan lainnya. Jadi judul bukunya harus lebih besar supaya terlihat. Kemudian ada nama penulis dan juga ada nama penerbit buku. Kemudian warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Jadi ini beberapa ciri-ciri gambar depan sampul buku. Sekarang lihatlah gambar sampul buku ini. Nah, diperhatikan baik-baik gambar sampul buku ini. Nah, setelah memperhatikannya, apa kesan yang dapat kamu tangkap dari gambar sampul ini?
Kira-kira menceritakan tentang apa gambar sampul ini? Ya, gambar sampul ini berisi ilustrasi dua orang anak yang hidup rukun dalam keberagaman. Di sini gambarnya ada dua orang anak ya yang hidup rukun dalam keberagaman, dan gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda dalam hal penampilan, tapi mereka tetap berteman dengan baik. Nah, buku ini merupakan buku cerita anak. Nah, dari melihat covernya kita sudah tahu ya bahwa buku ini merupakan buku cerita. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.